Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang edukasi yang sering saya sampaikan di channel ini teman-teman, bahwa cara hidup sehat itu sering saya share ya. Itu tidak sekedar untuk penonton, untuk viewer saya, untuk subscriber saya, tapi juga untuk saya dan keluarga teman-teman. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan cara hidup sehat teman-teman. Kalau di catatan saya itu secara garis besar itu ada 9 ya, yaitu yang pertama, orang harus rutin melakukan olahraga. Dengan kita bergerak, kemudian sirkulasi darah akan menjadi lancar. Itu salah satu cara kita untuk berolahraga, itu salah satu kita untuk menuju sehat. Kemudian yang kedua teman-teman, kita makan yang bergizi, yang sehat, dan tentu saja yang seimbang ya teman-teman. Nah ini mudah diucapkan teman-teman, tapi tentu saja tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga saya teman-teman. Jadi kadangkala kita itu kan punya prinsip atau pedoman yang keliru ya, bahwa hidup untuk makan. Maka sebenarnya semboyan itu kita bisa makan apa saja ya, tidak peduli apakah yang kita makan itu bermanfaat, sehat untuk tubuh kita atau tidak. Terutama adik-adik kita, anak-anak kita yang masih sekedar mengejar rasa di lidah ya, tidak mempertimbangkan pengetahuan yang cukup tentang artinya keseimbangan makan, kemudian kandungan gizinya, vitaminnya, nutrisinya. Nah ini kadang-kala juga menjadi persoalan, karena entah itu anak-anak sampai orang dewasa teman-teman, bahwa makanan ini sangat penting kaitannya dengan kesehatan tubuh kita. Lalu kalau tadi yang pertama semboyan hidup untuk makan, maka kita bisa makan apa saja tanpa peduli rambu-rambu apakah itu merugikan kesehatan atau tidak. Nah kemudian ada semboyan kedua, itu makan untuk hidup. Artinya kita selektif ya memilih makanan, apakah makanan itu baik atau tidak untuk hidup kita, untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kalau yang di poin kedua ini, penekanannya tidak hanya sekedar di rasa lidah teman-teman, tapi kita selalu bisa menimbang. Contohnya daun pepaya itu pahit ya teman-teman. Tentu saja kalau yang menggunakan prinsip yang pertama itu tidak suka teman-teman, tapi ketika kita punya pegangan yang kedua bahwa makan itu untuk hidup, maka rasa pahit itu justru menjadi nikmat, karena kita berpikir ke depan bagaimana kalau kita konsumsi daun pepaya yang rasanya pahit itu, pare yang rasanya pahit itu akan menguntungkan tubuh kita untuk kesehatan ginjal kita, untuk kesehatan jantung kita, dan lain sebagainya. Nah ini tidak bosan-bosannya ya, banyak edukator di berbagai platform, di berbagai sosmed itu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain bagaimana sebaiknya kita mengambil sikap atau mengambil langkah yang bijak dan arif tentang makanan yang kita konsumsi. Karena makanan itu menurut sebuah penelitian itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kesehatan manusia atau pemakannya. Semakin kita makannya ngawur gitu, maka potensi untuk mudah sakit itu banyak. Sebaliknya orang yang cukup hati-hati dalam tanda petik ya, dalam pengertian tidak sembarangan, kemudian juga menggunakan logika ya, bahwa kalau makan ini itu nanti dampaknya ke hipertensi, makan ini nanti dampaknya ke jantung. Meskipun semua makanan itu adalah diberikan Tuhan untuk kita, tapi kita juga sebagai manusia itu wajib memilih yang terbaik. Oke, itu faktor makanan teman-teman. Kalau kita bahas panjang banget ya, ini mungkin satu konten ini nggak cukup. Termasuk juga kaitan dengan makan itu minum teman-teman, bahwa 90% tubuh kita itu adalah cairan, maka fungsi air putih ini sangat besar. Minuman itu yang kita masukkan dalam sehari itu penting. Nah kadang-kadang kita itu karena kesibukan, karena kurangnya pengetahuan, itu kadang-kadang abai. Termasuk juga saya kadang-kadang lupa teman-teman untuk minum air putih, karena mungkin pas cuaca dingin gitu ya, kita nggak suka minum atau tidak mau minum karena udara dingin. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, sebagaimana saya singgung yang tadi, itu kecukupan cairan ya. Kecukupan cairan di tubuh kita itu penting, jangan sampai kita dehidrasi ya, atau kekurangan cairan. Karena seseorang yang dehidrasi itu efek langsung yang dirasakan yaitu konsentrasi seorang akan berkurang. Seperti belum lama ini saya kan ada sedikit gangguan di ginjal ya teman-teman, karena kurangnya asupan air putih. Nah itu kemudian
setelah air putihnya dicukupi, lalu rasa sakit di pinggang itu berkurang. Nah, ini karena faktor minum ini ternyata juga besar sekali pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya teman-teman, mengelola stres ya. Nah, ini poin penting juga. Di dalam dunia kesehatan teman-teman sebenarnya tidak hanya menekankan faktor fisik ya teman-teman, tapi juga faktor psikis. Di salah satu rumah sakit di Yogyakarta saya pernah menemukan bahwa ada tulisan besar-besar di beberapa sudut ruangan, yaitu bahwa ada tulisannya begini: di dalam hati yang gembira itu terdapat tubuh yang sehat. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi ketika apapun keadaannya ya teman-teman, kita bisa menciptakan rasa gembira, itu sebenarnya merupakan kesembuhan atau kesehatan tubuh kita. Mungkin contohnya begini teman-teman, Anda bisa membandingkan ya, atau mungkin punya pengalaman empirik ya. Pernahkah di antara saudara atau teman dari teman-teman yang nonton di sini itu sakit ya, misalkan baru ketemu dokter kemudian diberikan advis, itu seolah-olah teman atau saudara Anda ini sudah hampir sembuh teman. Nah, ini sebenarnya kan di dunia kedokteran juga dipelajari bahwa itu berkaitan dengan psikologis, kemudian ada juga psikomatik ya. Ada psikomatik, bahwa faktor psikis ini sangat penting sekali karena manusia itu dikendalikan dengan apa yang namanya pikiran. Hal yang berkaitan dengan pikiran itu biasanya larinya ke asam lambung, kemudian GERD atau MAH, atau mungkin juga pusing yang tidak jelas penyebabnya. Nah, ini dari situ teman-teman saya ingin bercerita sedikit ya. Di channel ini itu subscriber saya, viewer saya itu pernah menghubungi saya lewat WhatsApp ya, dan juga komentar di video bahwa dia itu mengeluh sakit begini. Lalu ya saya balas saja dengan pengetahuan yang saya miliki teman-teman, saya balas. Lalu kemudian tidak berselang lama dia menyampaikan informasi bahwa sakitnya sudah mulai membaik dengan mengikuti apa yang saya sarankan itu. Nah, ternyata kesimpulan saya sementara teman-teman ini berkaitan dengan psikologis atau psikomatis. Belum tentu juga dia karena fisik, tapi butuh advis dari orang lain. Itu kalau nggak salah dari Jawa Timur ya, dari Tulungagung kemana itu akhirnya sembuh hanya dengan berkomunikasi, dan saya sebenarnya memberikan informasi yang bersifat umum saja, yang sebenarnya banyak diketahui publik, atau mungkin juga yang sakit ini tahu sebenarnya masalahnya, cuman kemudian butuh dikatakan oleh orang-orang. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, juga ada salah seorang yang menurut prediksi saya itu dia terkena sakit yang berkaitan dengan tekanan kejiwaan atau psikomatis atau psikologis, itu dari Magelang. Itu dia bisa berangsur-angsur membaik setelah nonton konten-konten saya yang isinya hiburan musik angklung teman-teman. Nah, dengan sering menonton musik angklung, dia mungkin merasa terhibur, kemudian dia membaik dan kemudian sehat. Jadi faktor psikis itu tidak bisa dipandang remeh teman-teman, karena sekali lagi bahwa manusia itu punya pikiran. Selama pikiran itu bisa dikendalikan atau diarahkan ke yang positif, maka sesungguhnya itu adalah bagian atau membantu penyembuhan seseorang. Kecuali kalau berdasarkan diagnosa dokter ya, orang itu secara fisik memang butuh obat ini, kalau tidak diberikan obat ini nanti sakit yang bersifat fisik berdasarkan hasil lab itu nanti dampaknya bisa begini kalau tidak dikendalikan. Nah, ini hal yang lain, tapi dengan diberikan kekuatan moral sebenarnya orang juga bisa melawan sakitnya itu sendiri, karena ada yang namanya faktor imun dari tubuh manusia itu yang bisa dibangkitkan oleh diri kita sendiri, hati yang selalu riang, gembira, kemudian juga percaya diri, kemudian yakin bahwa akan ada pertolongan, kesembuhan gitu ya. Jadi jangan berpikir yang negatif, tapi selalu yang positif. Nah, ini sebenarnya tugas-tugas para psikolog ya. Kalau di rumah sakit itu ada juga psikolog, kemudian ada rohaniawan yang membantu dokter yang bekerja untuk membantu proses mempercepat penyembuhan. Jadi secara medisnya, secara ilmiahnya juga ada obatnya, kemudian secara psikis dan rohaninya juga dibenahi. Oke teman-teman, kemudian berikutnya adalah istirahat atau tidur yang cukup. Oke teman-teman, selanjutnya adalah faktor istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Nah,
tidur yang cukup ini besar sekali teman-teman pengaruhnya terhadap kesehatan, yaitu ketika orang tidur itu akan melakukan recovery gitu ya, dimana waktu kita aktif selama kita tidak tidur sebenarnya banyak sel yang mati teman-teman. Kita itu punya jutaan sel ya. Nah pada waktu aktivitas, mungkin bekerja, olahraga, mungkin terjatuh, itu mungkin ada sel-sel yang mati. Nah waktu kita tidur itu terjadilah Tuhan itu maha besar ya, kita manusia dengan tubuhnya melakukan recovery atau perbaikan terhadap sel-sel yang mati atau pergantian sel yang mati tadi, kemudian sehingga orang akan menjadi sehat. Kemudian yang lainnya teman-teman, dalam rangka menuju hidup sehat itu kita disarankan untuk mengurangi atau tidak konsumsi garam dan juga gula yang berlebihan, karena dua makanan ini cenderung merugikan kesehatan. Boleh kita konsumsi gula dan boleh kita konsumsi garam, karena juga garam itu ada manfaatnya teman-teman, karena garam yang masuk ke tubuh kita itu juga bisa membantu membunuh kuman yang tidak berguna atau yang jahat terhadap tubuh kita. Tapi kita konsumsi garam yang berlebih itu berdampak yang serius, terutama teman-teman yang punya potensi hipertensi, yaitu memang harus konsumsi garamnya tidak berlebihan, termasuk gulanya juga tidak berlebihan, karena gula yang menumpuk, karbohidrat itu juga mengandung gula, maka nanti akan di dalam tubuh kita akan menumpuk kandungan gula dan kemudian terjadi obesitas dan sebagainya. Kemudian faktor yang lainnya teman-teman dalam rangka menuju kesehatan tubuh kita juga kesehatan rumah dan pola hidup kita sehari-hari. Hampir semua agama mengajarkan bahwa manusia itu harus hidup bersih teman-teman. Kalau di dalam Islam makanya ada besarankan untuk wudhu, atau kemarin maraknya COVID-19 itu kan orang seolah-olah dikembalikan untuk tersadar bahwa kebersihan itu penting, yaitu cara dengan membasuh tangan dan kaki dengan air, karena virus itu juga akan mati jika tersiram air, jika terkena sabun ya atau disinfektan. Nah ini penting teman-teman dalam rangka menuju kesehatan tadi, maka perlu kita selalu hidup sehat, baik tubuh kita maupun pakaian yang kita kenakan, termasuk rumah yang kita tinggali. Tidak harus mewah atau besar, tapi yang penting bersih. Oke, saya kira itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di bulan puasa ini ya. Mungkin ngobrol-ngobrol ini tanpa praktek ya teman-teman, saya makan atau minum apapun, tapi yang jelas ini bagian dari edukasi kesehatan atau edukasi hidup sehat ya, atau edukasi menuju tubuh kita yang sehat, sebagaimana sering juga saya praktekkan ya di channel ini, dengan konsumsi herbal ya, kemudian juga dengan cara-cara hidup sehat menuju kesehatan tubuh kita semua, baik saya sendiri ya, saya sendiri juga belajar, teman-teman juga teman-teman subscriber dan viewer dari channel ini. Oke, saya kira itu teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Thank you.